Ntar dulu, cocok dulu. Ih, parah banget. Pakai ini. Halo, halo. Hai guys. Kalau kalian baru nonton video ini, salam kenal. Gue Aquira and welcome to my channel. Tapi kalau misalnya kalian udah nonton dari video-video yang sebelumnya, welcome back to my channel. Oke, hari ini it's the 4th episode of Aquira's Wedding Guide. Dan hari ini Aquira's Wedding Guide-nya berbeda dari 3 episode sebelumnya, karena di hari ini ada suami saya yang akan hey, wake up. Ada suami saya yang akan ikut berbicara tentang topik hari ini. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Bapak? Ciesa. Saya jualan bakso bareng sedang. Jadi pada hari ini, kenapa hari ini Aquira's Wedding Guide-nya itu ada Ciesa? Karena topik hari ini adalah topik yang paling penting yang kita persiapkan sebelum kita melanjutkan ngobrolin tentang wedding, yaitu pre-marriage talk. Jadi pre-marriage talk ini adalah suatu pembicaraan sebelum kita decided untuk menikah. Pastinya sebelum kita melanjutkan ke urusan pernikahannya gitu, kayak wedding kita, venue, apa segala macam. Enggak, pre-marriage talk itu bukan tentang itu. Jadi pre-marriage talk ini itu pembicaraan tentang pernikahan, bukan tentang hari wedding. Jadi kita ada pembicaraan tentang pernikahan, ada juga pembicaraan tentang hari wedding. Kalau hari wedding kan udah kita bahas di video sebelumnya. Kalian yang belum nonton jangan lupa nonton. Itu pembicaraannya kayak tentang konsep yang kita mau, terus jumlah tamu segala macam. Pokoknya kalian bisa nonton di video sebelumnya aja. Nah, tapi kalau pre-marriage talk ini adalah pembicaraan dimana kita membahas kehidupan kita nantinya setelah menikah. Sebenarnya aku mau tanya dulu sama kamu. Menurut kamu seberapa penting pre-marriage talk? Kayak seberapa pengaruhnya ke pernikahan kita sekarang menurut kamu? Walaupun pernikahan kita baru seumur jagung ya, tapi menurut kamu gimana? Penting sih, jadi kayak nggak overthinking tentang sesuatu yang kita belum tahu. Nah sekarang di video kali ini kita pengen ngebahas poin-poin apa aja yang kita obrolin sebelum kita akhirnya decided to get married. Poin pertama adalah pandangan masing-masing tentang pernikahan. Contohnya kayak tujuan menikah. Contohnya misalkan dulu gue nanya sama Ciesa kayak pandangan lo terhadap menikah tuh apa? Tujuan dari menikah tuh apa? Mungkin ada orang yang tujuan menikah cuma pengen punya pasangan hidup. Ada juga yang tujuan menikahnya emang pengen punya keturunan. Kalau misalnya kamu, tujuan menikah kamu apa? Mencari pasangan hidup sih bukan jawaban yang tepat ya, tapi hidup bersama partner. Mencari pasangan hidup ya udah, kamu cuma nyari pasangan, udah kamu hidup sama dia. Aku pernah baca nikah tuh kayak ya udah lo hidup sama satu orang, kayak which is kayak temen lo, sahabat lo, pasangan lo, atau istri lo, dan seumur hidup. Intinya adalah tujuan menikah versi Ciesa seperti itu. Dan kalau misalkan gue, tujuan menikah itu yang paling terutama adalah gue memilih dia buat jadi teman hidup gue seumur hidup gue nanti, sampai nanti gue mati. Jadi kayak menurut gue berkeluarga itu ibaratnya bonus. Jadi yang paling penting, yang utamanya adalah gue pilih dia buat jadi teman hidup gue. Poin kedua juga ada, kita obrolin tentang pernikahan itu, hak dan kewajiban suami dan istri. Nah ini kan pasti ada pandangan yang berbeda. Hak dan kewajiban suami istri ini kan pasti juga ada pengaruhnya sama gimana kita dibesarkan sama keluarga kita masing-masing. Mungkin ada hak kewajiban suami dan istri yang ada di keluarga Ciesa tapi di gue nggak ada, maupun sebaliknya. Jadi kayak menurut aku ini obrolan yang penting banget sih, hak dan kewajiban suami dan istri. Menurut pandangan kamu gimana, dan menurut pandangan aku kayak gimana? Ya menurut gue ini penting sih. Jadi hak dan kewajiban apa yang harus gue kasih ke istri, begitupun sebalik. Terus juga yang ketiga tuh obrolan soal pandangan tentang pernikahan tuh juga ada ekspektasi masing-masing terhadap pernikahan. Kayak misalkan ekspektasi Ciesa nih, gue menjadi istri yang seperti apa, atau kayak gue berekspektasi Ciesa menjadi suami yang seperti apa, dan sebagainya lah. Kayak intinya di pandangan gue nih, gue tuh mau punya suami yang kayak gimana, dan gue tuh bakal jadi seorang istri yang seperti apa. Jadi itu sih poin pertama. Yang paling penting adalah pandangan masing-masing terhadap pernikahan. Yang kedua adalah pandangan masing-masing tentang perselingkuhan. Ini juga penting banget karena kan setiap orang pasti punya pandangannya kan, kayak
hal apa yang bisa dianggap kalau udah selingkuh. Kayak contohnya misalkan kamu hal apa yang kamu anggap tuh itu udah selingkuh gitu. Menurut gue selingkuh itu kalau misalkan kalian bohong sama pasangan untuk berinteraksi sama lawan jenis kalian. Contohnya jalan keluar sama lawan jenis atau ada hubungan gitu sih. Nah itu hal kayak itu kan penting juga. Mungkin juga misalkan ternyata tiba-tiba gue orang yang berpikirannya itu nggak selingkuh. Menurut gue selingkuh tuh sekedar cuma lo pegangan tangan atau lo sekedar pelukan doang sama cewek itu udah selingkuh. Kan bisa aja kayak gitu kan. Jadi menurut gue pandangan masing-masing tentang perselingkuhan ini tuh juga penting banget buat diobrolin sebelum akhirnya decided to get married. Kebetulan alhamdulillahnya pandangan gue tentang selingkuh juga ya sama seperti Ciesa. Gue juga menganggap kalau misalnya ketika lo udah mulai bohong untuk lo berinteraksi sama lawan jenis itu udah termasuk selingkuh. Yang ketiga, ini poin yang paling penting banget dan lo wajib banget obrolin sebelum lo decided to get married karena ini cukup sensitif, yaitu tentang keuangan. Dari awal kita berdua tuh udah berusaha banget untuk saling terbuka satu sama lain tentang keuangan. Karena ngomongin keuangan itu kan sebenarnya gak gampang buat semua orang ya nggak sih? Untuk privacy sih. Ya, jadi makanya penting banget kalau misalnya emang kalian decided to get married ya lo harus bisa terbuka gitu. Gue tipe orang yang jarang banget ngomongin keuangan sama pasangan gue mungkin di masa lalu, bahkan nggak pernah sama sekali. Tapi kayak ya ketika gue memutuskan akhirnya gue mau menikah sama Ciesa ya gue terbuka semuanya soal keuangan gue gitu. Jadi saling terbukanya tuh kayak soal pemasukan dan pengeluaran masing-masing, terus juga apakah dia punya hutang atau enggak, atau gue punya hutang, terus juga kayak tanggungan gitu. Ngasih ke orang tua atau Iya, bentuk tanggungan kan kayak bisa ngasih ke orang tua atau gimana. Kalau udah nikah, siapa yang mengatur keuangannya? Terus kayak keuangan itu dipisah atau digabung. Contohnya kayak gue sekarang sama Ciesa, kita berdua kan sama-sama double income. Nah itu uangnya mau dipisah atau digabung. Cuma untuk sejauh ini sih kita berdua masih dipisah. Dan kayak kita belum punya joint account juga. Mungkin baru kepikiran untuk punya joint account kalau misalnya kita udah decided untuk kayak mau beli rumah atau beli tanah gitu-gitu nggak sih yang? beli aset. Ya, beli aset. Dan yang paling penting juga soal keuangan, termasuk juga setelah menikah, apakah istri boleh kerja atau tidak. Jangan sampai nih lu yang independent woman tiba-tiba ketemu sama suami yang nggak ngebolehin kerja, dan itu malah bikin lo stres atau gimana, dan bikin lo menyesal karena nggak diobrolin dari awal gitu. Jadi kayak udah jadi kesepakatan sama lain aja. Gue sih orangnya kayak open aja ya, kayak nyantai. Kalau aku yang mau kerja silahkan, walaupun udah mau kerja ya nggak apa-apa juga, tapi selama masih punya tenaga, terus masih muda juga kan, lebih baik ya nyari pengalaman aja sih, kayak go ahead untuk kerja. Nah hal kayak gitu kalau misalkan emang suami membolehkan kerja itu juga penting juga buat ngobrolin soal keuangannya. Kayak apakah ternyata suaminya ini berekspektasi dengan istri kerja itu akan menjadi membantu juga untuk tanggungan keluarga, terus ataukah ada pembagian nanti untuk pembayaran operasional rumah atau enggak, kayak gitu-gitu juga termasuk obrolin soal keuangan di bagian situ juga. Oke, sorry banget kalau lightingnya agak berubah karena ring light gue mati, lowbat. Jadi penting banget untuk punya pre-marriage talk soal keuangan, termasuk juga kayak misalkan cash flow, pengeluaran, terus juga kayak habit, misalkan habit Ciesa belanja tuh kayak gimana, habit dia untuk nge-spend uang tuh kayak gimana, dan juga gue juga gitu. Itu juga penting sih untuk kita ketahuin masing-masing. Terus kayak misalkan, contohnya misalkan kayak investasi. Ini juga buat Akira tahu kalau gue tuh berinvestasi, dan aku juga harus tahu investasinya itu di instrumen apa, terus risknya itu besar atau enggak gitu. Ya, jadi penting banget. Nah mungkin dong tiba-tiba lo nikah, terus tiba-tiba suami lo investasi tanah gitu, tapi pakai duitnya semuanya gitu, terus lo nggak tahu gitu. Jadi penting juga untuk terbuka soal hal kayak gitu. Atau misalkan tiba-tiba suami lo main saham atau apa, tiba-tiba drop seadanya dan loss banyak banget, itu kan juga penting kan buat pasangan tahu gitu. Juga kalau mau investasi jangan langsung all in semuanya, harus tahu juga investasi apa yang lo pengen taruh uang lo di situ, harus tahu backgroundnya dulu, perusahaan itu apa, tahu fundamentalnya bagus atau enggak. Untuk long term investasi juga nggak boleh pakai duit panas, harus pakai duit dingin. Pisahin income lo sama uang yang bisa lo sisihin untuk investasi.
kayak sekarang gitu ya, Ciesa punya caranya sendiri buat berinvestasi dan instrumen dia sendiri, dan gue pun juga, dan kita saling terbuka soal itu. Jadi penting banget juga, kayak mungkin posisinya sekarang gue juga tahu nih Ciesa sekarang lagi investasi di mana, duit berapa yang dia taruh, terus dia punya tabungan berapa, dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada keturunan. Nah, keturunan ini juga penting banget. Gak mungkin dong tiba-tiba lo nikah sama orang terus tiba-tiba ternyata dia nggak mau punya anak, tapi ternyata lo udah berhayal seumur hidup kalau lo tuh pengen punya anak, lo bercita-cita emang pengen jadi seorang ibu atau jadi seorang bapak gitu. Jadi ya penting banget lo untuk ngobrolin lo mau punya anak kapan, lo mau punya anak berapa, parenting stylenya nanti tuh akan bagaimana, karena ini juga banyak banget loh jadi perdebatan. Pasti dong suami istri pasti punya pendapatnya masing-masing. Jadi kayak walaupun nantinya pasti di kemudian hari gue sama Ciesa ketika kita udah menjadi orang tua pasti juga bakal lah ada perdebatan antara gue sama dia dalam hal parenting, tapi seenggaknya tuh udah ada beberapa hal-hal yang udah gue diskusikan juga di awal sebelum akhirnya we decided to get married gitu. Dan juga yang terpenting obrolin tentang bagaimana jika ternyata kenyataannya gak bisa memiliki keturunan. Kayak misalkan amit-amit ternyata dari gue nya nggak bisa atau dari Ciesa nya nggak bisa, gimana solusinya? Apakah ya udah kita berdua aja atau kita decide untuk adopsi segala macam, atau diusahakan dengan bayi tabung? Kan ada berbagai macam gitu. Jadi kayak hal kayak gitu harus banget diobrolin sih sebelum lo menikah. Terus poin yang selanjutnya adalah gimana kalau tiba-tiba udah nggak cinta lagi atau cintanya pudar. Karena realistis aja gitu loh, pernikahan kan seumur hidup kan. Kayak lo pasti ketemu sama rasa jenuh, lo punya rasa bosen, terus kayak misalkan lo berantem mulu, atau kayak ya mungkin aja lah cinta itu pudar gitu. Jadi kayak gimana nih cara ngatasinnya? Kalau misalkan versi kamu, misalkan cinta kamu pudar ke aku, apa yang kamu lakuin? Amit-amit cinta pudar sih, tapi misalkan ada di posisi itu ya aku bakal sering ngedate lagi sih sama kamu. Maksudnya ngedate itu kayak ngedate kayak awal kita ketemu atau pacaran, jadi kayak ingat old time, old days, gimana kita bisa ketemu, kita bisa nikah. Menurut aku bakal tumbuh lagi aja kayak pundi-pundi cintanya. Intinya kayak berusaha untuk nungguin sparks-nya lagi lah ya. Iya. Kalau misalkan versi gue, ya itu juga termasuk, tapi yang paling penting juga menurut gue adalah deep talk. Kayak ketika nanti udah menikah, terus misalkan ada perasaan amit-amit, misalkan cintanya pudar atau nggak cinta lagi, menurut gue juga deep talk. Kayak ini awal mulanya dari mana, kenapa gue bisa ngerasain kayak gini, dan apakah ada faktor pengaruhnya karena dia atau emang ini kesalahan gue pribadi. Jadi hal kayak gitu juga pastinya diobrolin, biar kayak bukan cuma sekadar kita nyari solusi, kita having fun, kita ngedate doang, tapi kayak dicari nih akarnya permasalahan dari mana. Apakah ada kesalahan dia yang ternyata belum gue maafin, atau misalkan ada kesalahan dia yang belum pernah gue obrolin, atau misalkan gue ternyata menyimpan kesalahan yang dia nggak tahu, kayak misalkan gue bohong apa gitu amit-amit ya Allah. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Dan yang terakhir adalah apa kesalahan yang memungkinkan terjadinya perceraian. Ini juga penting banget karena tiap orang itu pasti punya boundariesnya masing-masing tentang perceraian, dan namanya pernikahan itu kan suatu hubungan yang sakral yang nggak bisa bercanda, bukan kayak kita pacaran terus bisa putus gitu aja. Pastinya kita nggak mau lah nikah tuh beberapa kali gitu di hidup, walaupun itu juga nggak masalah ya sebenarnya kalaupun itu terjadi gitu. Cuma kan harapan kita kan pasti ketika kita menikah pengennya pernikahan itu jadi sekali seumur hidup aja gitu. Penting juga buat kita ngobrol ini, kira-kira pasangan kalian nih punya boundary sampai sejauh apa yang akhirnya memungkinkan untuk terjadi perceraian. Kalau versi kamu? Kalau aku untuk terjadi perceraian tuh ya balik lagi, yang paling utama ya perselingkuhan, karena itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Terus kedua masalah finansial, masalah finansial tuh kayak ya aku adalah nyiptain seseorang, kayak misalkan aku ngasih uang ke istri aku untuk kebutuhan apa, tapi istri aku makanya untuk apa, ngerti nggak? Jadi kayak ada miss atau bohong itulah. Jadi itu krusial banget sih masalah finansial kayak gitu. Berarti masalah finansial tuh bagi kamu juga boundaries banget ya untuk memungkinkan terjadi perceraian. Kalau misalkan menurut aku yang paling utama KDRT.
Menurut gue KDRT tuh gak bisa banget ditoleransi, kayak sekecil apapun, amit-amit banget, amit-amit. Tapi kalau KDRT kayaknya mungkin gak bakal bisa gue maafin sih sedikit pun, karena pastinya gue ngerasa kayak ya orang tua gue juga aja gak pernah main tangan sama gue gitu, kayak ya lo jangan berani kayak gitu loh. Jadi kayak intinya KDRT tuh it's a big no for me. Dan juga yang selanjutnya ya pastinya juga sama, perselingkuhan. Gak tau ya, mungkin amit-amit kalau misalnya gue ngalamin, dan sekarang kan posisinya gue belum ngalamin gitu. Gue nggak ngalamin, salah. Posisinya kan sekarang gue nggak ngalamin, jadi kayak gue juga nggak bisa terlalu ngomong banyak juga soal perselingkuhan ini. Cuma gue tahu aja kalau misalkan ketika udah pernah terjadi perselingkuhan, itu hubungan nggak bakal sehat dan gue bisa-bisa gak happy for the rest of my life gitu. Jadi ya gue gak bakal bisa percaya lagi sama dia, dan justru pernikahan kita juga bakal dihantui dengan rasa trust issue gue gitu. Jadi kayak bakal toxic juga buat diri gue dan diri dia ke depannya gitu. Jadi menurut gue enggak sih. Oke, jadi kurang lebih itu aja beberapa topik pre-marriage talk yang gue dan Ciesa obrolin sampai akhirnya kita decide to get married. Topik-topik ini juga gue ambil dari psikolog atau psikiater dari luar negeri gitu yang membahas topik-topik ini untuk dibahas untuk pre-marriage talk. Jadi ya source gue dari sana. Yang paling penting adalah kalian harus ingat kalau pre-marriage talk tuh sepenting itu. Tapi namanya pernikahan itu pasti nggak ada yang sempurna, pasti ada berantemnya, pasti ada perdebatannya. Ya realistis aja, kayak dua individu yang dibesarkan sama budaya dan keluarga yang berbeda terus digabungkan menjadi satu, pastinya ada perbedaan pendapat dan segala macam. Tapi dengan pre-marriage talk ini pastinya diharapkan bisa mengurangi perdebatan-perdebatan ini ke depannya, terutama hal-hal yang krusial ya, kayak yang udah tadi kita sebutin. Jadi ya kurang lebih itu aja yang bisa gue share kali ini dengan Ciesa. Semoga kontennya bermanfaat buat kalian yang lagi mau wedding preparation. Semoga konten ini bermanfaat dan juga dilancarkan segala urusannya. Semoga memilih pasangan yang tepat pastinya. Dan kalau misalnya kalian ada ide pengen bahas apa lagi soal wedding atau video sama Ciesa, boleh banget komen di bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Ciao.